Baik, saya ulangi kembali. Tadi terputus karena durasinya sudah cukup panjang dan baterai pun habis. Jadi, ya memang seketika kita hendak ke rumah saya, yang pertama kali dibutuhkan alamat. Alamat. Nah, setelah kita mendapatkan alamat, kita bergerak, berjalan menuju rumah saya. Nah, kemudian akhirnya ketemulah rumah. Rumah di mana saya beralamat. Selanjutnya lagi, diketok pintu, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun menyambut, dan kita pun sudah duduk dan sudah minum-minum. Kita siap berdialog dan berdiskusi. Nah, pada posisi ini, alamat dan tempat rumah tidak diperlukan lagi. Artinya tidak perlu diingat lagi. Karena kita semua telah bertemu dengan saya sebagai orang yang dituju. Nah, begitu juga waktu kita sedang sholat. Seketika niat kita angkat. Artinya kita menyengaja dengan kesadaran kita untuk hadir di tempat itu, yaitu Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Nah, kita mengambil sebagian tempat di situ. Nah, pertama kali betul kita menggunakan ingatan kita, rasa diri kita, kesadaran kita untuk hadir di situ. Setelah mantap, setelah padu, yakin, barulah kita angkat takbiratul ikram. Allah yang kita sebut akbar yang nyata. Tetapi yang menyebut itu adalah roh kita. Maka terasa dianya di tubuh. Kalau sudah seperti itu, kita tidak usah mengingat alamat lagi. Tidak usah mengingat Ka'bah dan makam Ibrahim lagi. Cukup kita berada pada posisi itu, menjaga dialog-dialog kita kepada Allah. Cukup kita mendalami, meresapkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Dari ucapan dan bacaan-bacaan tadi. Ingat, jangan mengingat yang lain. Misalnya ingat ke kantor, ke mall, ke sekolah, ke pasar, ke rumah. Itu tidak boleh. Harus fokus. Begitu caranya. Jadi kalau ada kita selama ini, di samping kita mengingat alamat, mengingat tempat, kemudian mengingat kepada siapa kita berbicara, numpuk, tidak mampu kita. Itu makanya kita lemah, akhirnya kita keluar. Jadi metodenya adalah ingat tempat, ingat alamat, sudah sampai ke alamat, bertemu tempat, ingat tempat, setelah sampai di tempat, kita mencari orang yang di tempat. Itulah wujud serta Allah, itulah wasilah, itulah yang menyampaikan kita kepada Allah. Dia adalah Rasulullah SAW. Nah, inilah proses yang pernah diceritakan Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wa jihadu fisabilihi la'allakum tuflihun. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Cari oleh kamu jalan menuju Allah. Itu adalah wasilah. Dan berjuanglah kamu menemukannya. Jika kamu bertemu, maka kamu akan menang. Nah, surah Al-Ma'idah ayat 35 ini adalah processing. Seketika kita menata diri kita, rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita di tempat itu.
Nah, seketika kita sudah masuk dalam bentuk suara, kata, dan dialog dengan Allah dan Rasul di tempat itu, maka yang perlu kita jaga adalah jangan sampai ingatan kita kemana-mana. Jangan sampai kita lupa suara, kata, dan ucapan kita sendiri. Apalagi kalau kita tidak mengerti yang kita ucapkan. Jangan sampai itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah pernah berkata, yang kata ini disampaikan oleh Rasulullah. Apa bunyinya? Bunyinya adalah, Ya ayyuhallazina amanu, la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang yang beriman, kamu jangan mendekati sholat jika kamu sedang mabuk. Mabuk di sini artinya tidak menyadari, tidak sadar kenapa dia berdiri, tidak sadar kenapa dia ruku, tidak sadar kenapa dia i'tidal, tidak sadar kenapa dia sujud, tidak sadar kenapa dia duduk di antara dua sujud, tidak sadar kenapa dia mengucapkan suara dan kata yang dia baca di dalam sholat. Kata Allah, jangan dulu kamu mendekati sholat. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu berkatakan kepada aku di dalam sholat itu. Nah, itu ayat yang menjelaskan bahwa memang betul kita setelah berdialog dengan Allah itu harus sadar, harus mengerti segala-galanya, termasuk suara, kata, dan ucapan kita seketika kita sedang sholat, saudara. Nah, inilah yang perlu kita jaga seketika kita keluar rumah, seketika kita berhadapan dengan orang di rumah, seketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, terutama seketika kita berbuat baik. Hati-hati. Hati-hati, betul. Nah, ingat, pandangan mata kita, pendengaran kita, rasa diri kita, pemikiran kita, itu akan cepat terpicu seketika dia melihat situasi dan kondisi yang memancing rasa dirinya. Termasuk hal yang berbuat baik tadi. Itu. Termasuk hal yang berbuat baik tadi. Ada orang minta-minta, kita beri. Ada orang minta tolong, kita tolong. Bukan salah tidak menolong itu. Bukan salah tidak waktu kita memberi itu. Tidak ada yang salah. Tetapi dalam kajian hakikat, selama perbuatan itu tidak dibuat oleh mukmin, oleh ruh, oleh diri kita sendiri diri, dengan cara dia mengingat Tuhan terlebih dahulu, maka itu jadi persoalan. Jadi persoalan. Apa persoalannya? Yaitu tadi. Allah tidak akan menerima amal seseorang jika tidak didasarkan oleh alimun, jika tidak didasarkan oleh ilmu, jika tidak didasarkan oleh si tahu tadi. Apa yang dia ketahui? Setiap perbuatan baik dan benar harus dilakukan di hadapan Allah dan Rasul. Itu harus jelas. Kenapa? Supaya diingat, supaya selalu dikenang momentum itu. Makanya kita sampaikan hari ini. Kemana saja kita harus ingat Allah dan Rasul. Dalam situasi apa saja, ingat Allah dan Rasul. Ya, cara mengingatnya tidak susah. Ingat alamat, ingat tempat, yakinlah di situ kita ihsan. Ihsan itu artinya kita menyembah kepada Allah. Kita hadir kepada Rasul. Seakan-akan kita mampu melihat dia. Tetapi jika kita tidak mampu untuk melihat dia, maka yakinlah munculkan zon kita, persangka kita, bahwa dia waktu itu melihat kita.
Jadi ungkapan ini saya sampaikan bukan untuk yakin-yakin saja, tidak. Tapi memang ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Apa itu? Nah, di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa waqad zalika ja'alnakum ummat wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Itu pernyataan Allah dan Rasul dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Sebagaimana aku jadikan kamu itu umat pertengahan, atau kami jadikan kamu itu umat pertengahan, supaya kamu dapat menyaksikan manusiamu. Manusia kita ini. Artinya kita tahu kelebihan kita, kita tahu kekurangan kita. Dan kita siap diberi petunjuk. Kita siap dibenarkan. Kita siap diarahkan oleh siapapun atas segenap kekeliruan kita itu. Karena kita menyaksikan manusia kita. Dan itu terjadi, tidak mungkin terjadi kalau Rasul tidak menyaksikan kita di situ. Jadi kalau kita sudah disaksikan oleh Rasul, otomatis kita bisa menyaksikan diri kita sendiri atau manusia kita. Kalau Rasul menyaksikan kita, otomatis Allah pun menyaksikan kita. Makanya keyakinan dalam ihsan tadi. Engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau bisa melihat Dia. Jika engkau tidak mampu, yakinlah bahwa Dia akan melihat kamu. Bahwa Dia akan melihat engkau. Nah, inilah dasar keyakinan itu tadi surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Nah, tidaklah kami jadikan sistem penghadapan ini, sistem kiblat ini, kecuali untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, inilah persoalan yang sangat berat bagi kita. Untuk selalu ingat dan ingat seketika kita tidak melakukan perbuatan. Kenapa? Dorongan daripada jiwa atau nafs tadi. Karena dia sudah kembar dengan mukmin atau ruh tadi. Itu yang saya katakan. Tapi kalau seandainya kita berjalan, tiba-tiba orang mencaci kita, mencela kita, mencerca kita, kita mau emosi, kita paham. Ini pasti hawa nafsu dunia syaitan. Ini pasti an-nasu. Ini pasti insan. Ini pasti jiwa. Aku tidak mau terpancing. Kalau orang lain mencoba menyakiti kita. Paham kita. Tapi seketika kita melihat orang susah, melihat orang menderita, spontan kita mengeluarkan uang. Di sini kita sering lupa, saudara. Kita lupa. Kalau si jiwa tadi standarnya sudah hampir mirip dengan mukmin itu sendiri, bagaikan saudara kembar. Nah, itu beratnya. Nah, makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, hendaklah memberikan itu adalah mukmin. Caranya bagaimana? Seketika kita melakukan kebaikan itu, hendaklah kita ingat Allah dan Rasul. Di mana? Di tempat itu. Di mana tempatnya? Alamatnya jelas. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Itu alamat pertama. Dia menunjuk kepada Masjidil Haram. Sudah itu apa lagi? Falyabudu rabb hadzal bait. Kau menyembah Tuhan di rumah ini. Dia menunjuk kepada Ka'batullah sebagai tanda Baitullah hakikat. Lalu apa lagi? Fatakhizu mim maqama Ibrahim musholla. Itu alamat yang ketiga. Kamu ambillah
sebagai makom Ibrahim. Di situ kamu sholat, di situ kamu berhubungan dengan Allah, di situ kamu melaksanakan induk daripada semua perbuatan, dan disitulah kamu melakukan semua kebaikan-kebaikan. Termasuk bersedekah tadi. Termasuk kita memberi tadi, menolong tadi. Tapi prosesnya tetap seperti tadi. Seketika kita melihat kejadian yang menyentuh perasaan, cepat kita kembali kepada alamat. Cepat kita kembali kepada tempat. Cepat ingat Allah dan Rasul. Dan berpamitan. Supaya kita diridhoi melakukan kebaikan tadi. Itulah baru mukmin namanya. Itulah baru kita yang sebenarnya kita melakukannya. Baru ditulis sebagai kebaikan, saudara. Ini persoalan yang berat. Nah, kalau spontan, ya itu tadi. Nah, dalam hal kebaikan saja begitu rapi, begitu ketatnya hubungan ini. Begitu luar biasanya kewaspadaan kita terhadap pelajaran ini. Nah, di sini kan tidak ada kita lihat kalau kita berbuat buruk bagaimana. Kalau sudah berbuat buruk ya sudah selesai itu. Bukan mukmin dia itu. Bahkan dijatuh kepada an-nasu atau yang bersifat hawa nafsu dunia syaitan. Rendah. Ini kita sudah mulai masuk pada tingkat yang tinggi, saudara. Nah, ini yang saya maksud tadi. Bahwasanya seketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran dari sisi apa saja, untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, orang di luar daripada perkarangan kita. Selalulah setiap ingin berbuat baik, kita ingat dulu Allah dan Rasul. Di mana? Di tempat itu. Mana alamatnya? Itu saya ceritakan tadi. Mulai dari Masjidil Haram, mulai dari tanda Baitullah, mulai sebagai makom Ibrahim. Itu ada ruangan. Di situ kita menyatakan iktikad daripada niat kita untuk melakukan kebaikan tadi. Barulah itu menjadi nilai bagi kita di alam sana nanti. Nah, ini dikatakan pahala oleh masyarakat kita yang umum. Berbuat baik berpahala, berbuat baik berpahala. Itu benar itu. Benar, untuk kelas-kelas mereka itu benar. Tapi kalau untuk orang mengaji hakikat, supaya aman kebaikannya itu dia wajib mengingat Tuhannya waktu itu. Itu dia. Nah, seketika kita sudah melakukan itu, apa yang kita dapat? Tentu yang kita dapat adalah pahala, kebajikan, pembayaran, uang akhirat. Untuk apa? Ya untuk membeli rumah, untuk beli isi perabot, untuk membeli kebun, untuk membeli kendaraan, untuk membayar para pembantu-pembantu kita di alam sana. Nah, jadi kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah gambaran kehidupan di alam sana nanti. Apa yang terjadi hari ini? Kita butuh rumah, pakaian, tempat, kendaraan, makan minum, dan semuanya. Di sana juga begitu. Nah, kalau di sini, semua itu kita dapat harus dengan uang. Dari mana dapat uang? Harus bekerja. Dari mana dapat bekerja? Harus dengan pengetahuan dan ilmu. Itu makanya belajar itu adalah wajib hukumnya bagi setiap individu muslim yang ingin selamat. Nah, inilah yang Allah sampaikan melalui Rasulullah yang bunyi kalimahnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha minas samar wa rizqa qalu hadza lazi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Begitu. Muhammad, sampaikanlah kepada mereka yang beriman.
di senandungnya beliau ini. Nanti jika habis tugas, ajalnya sampai, mereka akan kutunggu di suatu negeri. Namanya Jannatun Na'im atau sorga. Itu kebun kenikmatan rasa diri. Nah, di situ nanti aku beri dia sebuah rumah. Atapnya perak, dindingnya emas. Lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya terdapat 4 sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai air tawar, sungai susu. Dia tinggal pencet. Nah, di dalam rumah banyak perabot, banyak perhiasan, banyak kamar-kamar. Kemudian, di sekitar rumah banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Makanan dengan lengkap beserta pelayan-pelayannya. Nah, sewaktu mereka berdialog dengan orang-orang yang sudah sampai di situ, orang yang terdahulu hadir di tempat itu, dalam surga itu, apa katanya? Hazal lazi ruzikna min qablu bihi mutasyabiha. Inilah makanan, inilah minuman, inilah rezeki yang pernah kita makan sewaktu kita di dunia dulu. Begitu informasinya. Ada kesamaan kehidupan kita hari ini dengan kehidupan nanti di alam sana. Supaya kita bisa berpikir untuk mendapatkannya. Caranya apa? Ya dengan uang akhirat. Dari mana dapat uang akhirat? Dari perbuatan baik dan benar. Caranya setiap berbuat baik. Ingatlah Allah dan Rasul. Di tempat itu yang alamatnya sudah kita beritahu tadi. Itu saudara. Nah, inilah manfaatnya. Kenapa? Tertib ini dijadikan kajian terakhir dari rukun sembahyang 13 yang kita pelajari. Mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Nah, inilah keterangannya saudara. Dahulukanlah yang dahulu. Ruh itu, mukmin itu, Nur Muhammad itu, diri kita sendiri itu. Dulukanlah. Dulukan yang bagaimana? Dulukan dia melaksanakan tugasnya, kewajibannya. Seketika dia hendak berbuat baik. Yaitu mengingat kepada Allah dan Rasul. Nah, baru dicabut uang di kantong oleh fisik. Begitu. Jangan dibalik. Bergerak dulu fisik. Baru mikir kita. Wah, terlalu banyak aku memberi tadi. Mestinya setengah saja. Dan seterusnya. Itu adalah wujud daripada penyesalan diri secara tidak langsung. Kalau sudah tumbuh rasa itu, terbuktilah bahwa itu tidak sah untuk kita berikan. Terbuktilah bahwa itu gagal untuk kita sampaikan. Padahal kita sudah memberinya loh. Ini saudaraku. Nah, kemudian berikutnya. Masih kita bercerita tentang hawa nafsu dunia syaitan yang sudah menjelma menjadi an-nasu, yaitu manusia, menjelma menjadi insan, manusia yang baik, menjelma menjadi nafs atau jiwa yang tenang. Kita masih membahas itu. Nanti, seketika ajal kita sudah sampai, umur kita sudah habis, rezeki pun kita sudah habis. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malaikat Israel mendatangi kita. Bukan untuk mencabut jiwa. Bukan. Karena perlu kita ingat, malaikat Israel itu bukan mencabut ruh. Tidak bisa dia mencabut ruh itu, tidak bisa. Karena yang menghidupkan ruh adalah Allah. Yang nyata ia pada wujud namanya Muhammad. Tentu yang akan mengeluarkan juga Allah. Yang nyata pada wujud namanya Muhammad. Dengan seruan khusus. Makanya itu bukan urusan Israel. Bukan urusan malaikat maut. Urusan malaikat maut adalah mengeluarkan jiwa dari jantung. Melalui ubun-ubun. Bagi orang yang baik. Itu. Nah, jadi Israel datang. Hai Abu Fikri. Bersiap-siaplah, sebentar lagi engkau hendak dipanggil oleh Allah dan Rasul. Kembali ke hadiratnya.
Kenapa? Karena waktu hidupmu sudah selesai. Masa rezekimu sudah dekat habis. Maka bersiap-siaplah. Nah, berdasarkan itulah kita segera mandi, memotong kuku, mencukur kumis jenggot, memasang baju, celana, rapi. Kita sholat 2 rakaat. Sholat penutup kehidupan namanya. Menyatakan terima kasih kepada Allah. Merasakan syukur kepada Allah atas semua anugerah yang sudah diberikan. Setelah itu tenang kita, santai. Sementara orang lain mengira kita sholat sunat biasa. Padahal itu sholat terakhir kita loh. Nah, kadang-kadang dalam situasi ini ada orang yang sempat memanggil keluarganya. Panggil istrinya, panggil anaknya, panggil adiknya. Telepon siano, telepon siano, telepon siano. Saya hendak menyampaikan amanah. Ada itu. Nah, setelah sampai semuanya, dia beramanah. Bahwa insya Allah jam 3 nanti kita akan berpisah. Saya akan kembali ke hadirat Allah. Mohon amanah ini laksanakan, jalankan. Ada yang seperti itu, saudara. Bahkan saat kepergian itu, dia melipat tangan sendiri sambil tersenyum. Nah, momen itu terjadi adalah di saat ruh itu dipanggil oleh Allah dan Rasul. Mukmin itu dipanggil oleh Allah dan Rasul dengan panggilan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil badi wadkhuli fil jannati. Wahai diri yang sudah tenang, datanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, itu panggilannya, saudara. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ruh tadi keluar seperti air keluar dari cerek, kata Rasulullah. Ditampung dengan cawan. Ini tanpa Israel ini. Israel hanya menonton saja. Artinya roh itu keluar dari tubuh kita disambut oleh 2 orang malaikat yang dahulu pernah membawa kita ke dalam tubuh ini. Yang wajahnya mirip sama kita, saudara. Kiri kanan. Dia membawa rombongan, dia membawa panji. Lalu kita berangkat. Nah, sebelum kita berangkat, kita ngomong sama Israel. Israel, itu tubuh saya. Tubuh saya kan? Ya, kenapa? Loh, kok bisa begini? Itu tidak urusan kamu, Abu Fikri, itu urusan saya. Pergilah kamu memenuhi panggilan Tuhan. Karena sewaktu hidup, kamu sangat peka terhadap panggilan Tuhanmu. Yaitu suara azan. Nah, itu dia. Jadi suara azan itu, saudaraku, itulah suara orang. Suara hamba yang menyuarakan suara Rasul. Suara Rasul yang menyuarakan suara Allah. Makanya dalam surah Al-Anfal ayat 20 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa ati Rasul. Wala tuwallu anhu wa antum tasma'un. Taatlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Rasul. Jangan kamu berpaling dari suara Allah Rasul, sedangkan kamu mendengarkannya. Ya, bagaimana kita tidak mendengarkan? Masjid besar di depan rumah kita. Pakai toa, pakai mix speaker. Terdengar. Tapi kita selalu mengabaikan. Yang tidur-tidur juga, yang main-main juga. Ya, yang bekerja-bekerja juga, yang mengota-mengota juga. Kita anggap angin lalu suara Allah dan Rasul yang disuarakan oleh muazin tadi. Padahal dikatakan wala tuwallu anhu wa antum tasma'un. Jangan kamu berpaling dari suara itu sedangkan kamu mendengarkannya, saudara. Nah, untuk orang yang mengabaikan ini, dia dapat sanksi. Nah, oleh karena itu, semestinya orang-orang yang mengaji hakikat harus paham itu. Seketika suara Allah, suara Rasul dinyatakan oleh para muazin, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na ya Allah, ya Rasulullah, ya sallallahu alaihi wasallam. Berangkat ke kamar mandi.
tukar baju, berangkat ke masjid, sholat di situ secara syariat. Namun hakikat tetap ke tempat itu di Baitullah hakikat. Namun Ka'bah tetap syariat hukumnya karena dia adalah fisik, sama seperti yang kita lihat hari ini. Begitu. Nah, setelah kita dibawa oleh para malaikat, para panji-panji yang dibawa, bendera-bendera yang dibawa, kita dibawa ke Jannatul Na'im. Belum ke Baitullah, ingat. Ke Jannatul Na'im, ke tempat kebun kenikmatan. Namun sebelum ke sana, kita harus lewat suatu pintu yang namanya Babus Salam atau pintu selamat. Di mana pintu itu? Pintu itu ada dekat Ka'bah, saudara. Di bawahnya adalah Hajar Aswad. Nama pintu itu Babus Salam. Tidak satupun ruh yang ada di Baitullah yang hadir ke dunia, masuk ke dalam kandungan ibunya, pasti lewat pintu itu, saudara. Dan tidak satupun orang yang selamat menuju pada Allah dan Rasulnya untuk kembali ke hakikat, pasti lewat pintu itu, saudara. Nah, lewat kita ke situ, Nah, akhirnya sampailah kita di Jannatul Na'im atau surga. Tapi belum masuk, masih berdiri. Masih berdiri. Kenapa berdiri? Karena situasi dan kondisi kita pada waktu itu masih dalam bentuk nur, masih dalam bentuk cahaya. Begitu. Apa yang kita tunggu? Kita menunggu saudara kembar. Si jiwa tadi, si nafs tadi, si nafsul mutmainnah tadi. Kita menunggu beliau. Nah, seketika dia dikeluarkan oleh malaikat maut daripada tubuh kita, kita tidak lagi merasakan sakit. Biasa, enak, enjoy. Kenapa? Karena yang bisa merasakan itu, yang sadar itu, tidak ada lagi di tubuhnya. Sudah dahuluan keluar. Itu yang saya ceritakan tadi. Saya misalkan dengan diri saya tadi. Sudah duluan keluar nih. Maka dicabut oleh malaikat Israel, jiwa tadi. Keluar. Pas keluar dia ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk dia. Mana temanku tadi? Mana sahabatku tadi? Mana saudaraku tadi? Mana si mukmin tadi? Mana dia? Dahulu memang aku adalah hawa nafsu dunia syaitan. Aku pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Aku menyimpan 17 sifat yang tidak buruk. Tetapi berkat bimbingan Allah dan Rasul atas dirinya, aku dibinanya. Maka aku meningkat menjadi insan. Aku meningkat menjadi jiwa. Aku meningkat menjadi nafsul mutmainnah. Nah, sekarang aku ditinggalkan. Mana dia? Kata Israel, itu bukan tugasnya aku. Nah, dalam kondisi ribut-ribut seperti itu, terdengarlah suara. Dalam bentuk suara yang sama. Dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Hei jiwa yang sudah tenang. Datanglah kamu pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Akhirnya berangkat. Si jiwa tadi. Si nafsul mutmainnah tadi. Berangkat. Tetap lewat Babus Salam. Dibawa. Dibawa oleh siapa? Tentu dibawa oleh para petugas atau malaikat. Nah, bertemulah dia dengan mukmin, dengan ruh, dengan diri kita bela diri di depan pintu surga. Berhadap-hadapan. Nah, seketika dia berhadap-hadapan, waktu itulah berkata Allah dan Rasul, Fadkhuli fil badi. Masuklah kamu ke dalam hambaku. Artinya menyatulah engkau wahai jiwa dan ruh. Nah, siapa hambaku? Hambaku adalah ruh. Mukmin. Abdi fi qalbi mukmin. Hambaku di hatimu itu namanya mukmin. Ini ruh. Ini jiwa. Masuklah. Maka mereka bersatu. Seketika mereka bersatu, maka terbentuklah tubuh yang baru. Laki-laki berusia 25 sampai 27 tahun. Perempuan berusia
usia 17 tahun. Awet muda kembali. Nah, setelah dia berbentuk berupa dengan rupa yang tampan dan cantik yang luar biasa, yang tidak bisa dikiaskan, digambarkan oleh kita di dunia ini, barulah Allah dan Rasul berkata, fadkhuli fil jannati. Masuklah kamu ke dalam sorgaku. Nah, barulah kita masuk, saudara. Itu ceritanya. Setelah masuk apa yang terjadi? Ya bertemulah kalimat tadi. Rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara yakut, 4 sungai di bawahnya, susu, arak, madu, air tawar, perabot, pelayan, makanan, bertemu. Dan mereka menikmati kenikmatan di dalamnya. Itu. Tapi ingat, bagi orang yang mengetahui hakikat siapa Allah, siapa Rasul, siapa diri dan diri pada dirinya, sorga itu tempat transit, bukan tujuan. Tempat transit, tempat duduk sementara, menunggu waktu untuk bisa masuk ke Baitullah hakikat. Nah, ini persoalannya, saudara. Itu. Loh, kok begitu? Ya begitu. Kita kan datang daripada Allah. Yang nyata Allah pada Rasul. Akan kembali ke tempat itu. Di mana dia jadi Baitullah hakikat. Bukan di sorga, itu tempatnya. Sorga itu adalah untuk orang beriman dan bertakwa, orang baik-baik. Kalau kita, ya sama saja. Tetapi bedanya kita mengetahui hakikat itu tadi. Makanya saya katakan, seketika orang ribut-ribut mendengarkan Bapak Quraisy Shihab, kurang ngajar, begini, begitu. Lah, kenapa saya bilang? Masa ya Bapak Quraisy Shihab mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum tentu masuk surga? Lah, kalau Nabi Muhammad saja belum tentu masuk surga, apalagi kita? Nah, itu logika teman-teman dan saudara-saudara kita tadi. Akhirnya di tempat pengajian saya pun ditanya. Nah, ini Pak Abu Fikri, kita tanya nih. Nah, mereka ceritakan tentang pandangan Bapak Quraisy Shihab tadi. Saya tanya, apa yang beliau sampaikan? Begini Pak Abu Fikri. Pak Quraisy Shihab mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Beliau keluarkan hadis, dia keluarkan pernyataan. Akhirnya saya katakan, iyalah. Jangankan kalau Pak Quraisy Shihab mengatakan belum tentu masuk surga, kalau saya mengatakan memang tidak akan masuk surga Nabi Muhammad. Memang tidak akan masuk surga Rasulullah itu. Ngapain dia di surga? Bisa ditebak? Karena surga itu adalah untuk orang beriman dan beramal soleh, untuk orang yang bertakwa. Orang-orang yang beliau bina, orang-orang yang beliau didik, untuk murid-muridnya, untuk anak-anaknya. Anaknya yang soleh-soleh. Masa dia sekamar sama anaknya? Masa dia sekamar kepada murid-muridnya? Lah enggak lah. Lalu di mana beliau? Beliau di Baitullah. Di tempat yang tinggi, Maqamah Mahmudah itu di situ, saudara. Itu. Makanya dalam hadis akhir daripada riwayat Rasulullah, seketika Jibril bertanya, tapi ini senandung ya, "Hai Muhammad, kemana dan di mana tempat yang kau inginkan?" Maka beliau berkata, "Al-A'la," di tempat yang tertinggi. Itulah Baitullah hakikat. Kalau surga itu rendah, di bawahnya. Apakah berbeda surga dengan Baitullah, Pak Abu Fikri? Ya berbedalah. Coba lihat. 4 pasal yang dijadikan oleh Allah daripada Muhammad. 1, negeri yang diberkati. 2, aras di bumi atau Baitullah. 3, surga neraka. Nah itu dia. 4, mukmin. Jadi surga itu bukan Baitullah. Baitullah bukan surga, saudara. Harus dipahami. Itu. Nah, kita nunggu di situ sampai waktunya kita dipanggil untuk masuk ke Baitullah. Tapi itu biasanya
Setelah semua persoalan dunia ini selesai, semua pengadilan selesai, barulah kita dipanggil masuk ke dalam sana dan tidak keluar lagi untuk selama-lamanya. Ini yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Sebagaimana dulu kami datang, sebegitu pula kami kembali. Itu saudara. Nah, jadi yang di surga siapa? Yaitu orang-orang tadi yang saya katakan. Dia bersyahadat, dia sholat, dia berpuasa, dia berzakat, dia haji, dia baik. Tapi dia tidak tahu hakikat tujuan kepada Tuhan. Mereka tetap mendapatkan kebaikan. Tapi seketika matinya mereka mengalami sakaratil maut. Karena ruhnya tidak dipanggil. Tidak keluar karena dia tidak tahu tempat kembali. Sehingga seketika Israel mencabut jiwanya, maka dia merasakan sakit. Kenapa dia merasakan sakit? Karena yang merasakan itu masih ada di tubuhnya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah berkata, pelan-pelan memandikan jenazah itu. Karena dia masih merasakan sakitnya. Artinya si rasa tadi, yang sadar tadi masih ada di tubuh. Dan jika saudara melihat kepada suatu hadis yang sahih, yang sering dipakai oleh para ulama, seketika ruh keluar dari tubuhnya. Ingat, maka matanya mengikuti keluarnya ruh. Sebenarnya bukan ruh, jiwa maksudnya. Jadi seketika jiwa itu dicabut oleh Israel, keluar, matanya mengikuti perjalanan jiwa tadi. Siapa yang melihat di mata? Ya tentu ruh tadi. Nah, inilah menunjukkan bahwa benar kata Rasulullah tadi. Bahwa dia terpari di hatinya dalam kondisi jiwanya sedang ditarik oleh malaikat maut. Makanya dia merasakan sakaratil maut. Makanya dia merasakan sakit. Pelan-pelan memandikannya, saudara. Nah, kemudian sewaktu diringgo-ringgo, kan dia bersuara. Cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Apa kata Nabi? Tahukah kamu kalau dia bersuara? Tidak ya Rasulullah. Seandainya Allah itu tidak cinta kepada kalian, seandainya aku tidak takut kalian mati karenanya, pasti akan kuminta supaya kalian mendengarkannya. Sesungguhnya semua makhluk Allah mendengarkan jeritan mereka, mendengarkan kegembiraan mereka, kecuali jin dan manusia itu tidak bisa mendengar. Maka itu kita tidak mendengarnya. Nah, sewaktu dia dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, maka mereka mendengarkan suara kaki daripada saudara-saudaranya. Setelah saudaranya pulang, maka datanglah Mungkar dan Nangkir menanya dia dengan 5 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Apa kitabmu? Siapa saudaramu? Ya karena dia orang baik, hanya tidak tahu saja di mana tempat kembali secara hakikat. Allah dan Rasul tetap memberikan toleransi kepada mereka. Dan diberitahu, akhirnya dia tahu. Makanya dia tidak mendapatkan azab kubur pada waktu itu. Maka dibukakanlah oleh Mungkar Nangkir sebuah hijab. Suatu pemandangannya luar biasa, yang jauh. Di situ bertahta seorang yang perkasa. Raja di raja. Ditanyakan kepada si Fulan, "Hei Fulan, siapa itu? Laki-laki itu siapa?" Tadinya dia bingung. Dan pasti tidak ingat. Lagi-lagi Allah dan Rasul mengingatkan dia kepada laki-laki yang ditunjuk itu. Raja di raja yang ditunjuk itu. Apa katanya? Itulah wujud serta Allah. Itulah dia Muhammad. Itulah dia yang kami saksikan. Dengan ucapan kami atau aku bersaksi. Tidak adalah Tuhan itu kecuali Allah. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi bukan Allah, melainkan utusannya. Itulah dia Muhammad. Nah setelah itu, dia pun ditidurkan oleh Raqib dan Mungkar dan Nangkir. Ditidurkan atas perintah Allah dan Rasul. Nah seketika pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat. Nah itu lihat dari surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yauma izi yasdurun nasi astatul yura a'malahum.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada saat terjadinya goncangan yang besar itu, maka manusia itu keluar dari kuburnya masing-masing untuk mereka lihat akibat dari perbuatannya, akibat daripada kejadian dirinya. Nah, waktu itu dia berkata, ya wailana mambatsana mimar kodina. Itu ada pada surah Yasin. Celaka aku, siapakah yang membangunkan aku daripada tidurku? Tetapi karena dia orang baik, dia tidak celaka. Dia diangkat ke suatu tempat namanya Al-A'raf. Artinya suatu kawasan di luar dunia. Nah, setelah dunia itu hancur, rapi, dan tertata seperti tikar, maka dibangkitkanlah semua tubuh-tubuh tadi beserta ruhnya, termasuk orang tadi. Untuk apa? Untuk diadili di yaumil mahsyar. Untuk ditimbang perbuatannya. Untuk ditentukan surga atau nerakanya. Ya karena dia orang baik, tentu dia akan masuk surga. Sampailah dia di surga yang tempat kita tadi. Untuk selama-lamanya di dalam surga. Tapi tidak ke Baitullah, saudara. Tidak. Apakah selama-lamanya seperti itu? Tidak juga. Sekali seminggu bahasa kita. Sekali sepekan pada hari Jumat. Dia masuk Baitullah. Untuk bertemu Tuhannya. Kemudian keluar lagi masuk ke surga. Begitulah seterusnya. Beda dengan mereka yang mengenal kajian hakikat. Dia tidak akan keluar selama-lamanya dari Baitullah itu. Itu sebabnya kenapa kita ini tidak takut dengan neraka, tidak pula merindukan surga. Yang kita inginkan adalah keridhaan Allah dan Rasul di dalam Baitullah nanti, saudara. Itu. Lalu Pak Bu Fikri, bagaimana dengan orang-orang durjana, mati dan susahnya? Ya sama saja. Seketika jiwanya dicabut, dimasukkan lagi, dicabut, dimasukkan lagi. Mereka merintih kesakitan. Dan itu tidak akan terlihat oleh orang. Karena yang merasakan itu adalah ruhnya, bukan fisik. Nah, seketika dimandikan dia kesakitan. Seketika diringgo-ringgo, ditandu, dia berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Seketika dikubur, dia ketakutan. Seketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia tidak bisa menjawab. 5 pertanyaan. 1 pertanyaan tidak terjawab, 100 kali dicambuk. Setelah 500 kali dicambuk, barulah dia ditekankan ke dalam bumi, namanya As-Sijjin. Dia terbakar di situ, dia tersiksa di situ, hingga nanti terjadinya kiamat, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Itu kisahnya, saudara. Nah, kembalilah kita kepada kisah kita tadi. Setelah kita bertemu dengan nafsul mutmainnah kita, dengan jiwa tadi, kita disatukan, maka terbentuk tubuh baru, barulah kita masuk ke surga dalam waktu yang singkat. Sampai menunggu terjadinya akhir dunia. Barulah kita pindah ke tempat yang lain, namanya Baitullah Hakikat. Itulah inti dan makna kaji kita. Tujuan akhir dari kehidupan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita datang daripada Allah, nyata dia pada Rasul, dan nanti akan kembali kepada Allah yang nyata ia para Rasul. Itu tempat yang tertinggi yang namanya Maqama Mahmuda. Nah, begitu saja saudara-saudaraku kajian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup kajian Rukun Sembahyang 13 yang sudah sampaikan beberapa bulan lamanya, yang saya mencari lokasi dan waktu yang tepat untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena untuk menyampaikan kaji ini juga dikatakan mudah, ya mudah, dikatakan tidak, ya tidak juga. Kalau bahasa kitanya cari mood-moodnya. Cari momen-momen rasa yang cocok. Kalau sudah ada perintah, laksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tercapai kepada tujuannya, yaitu hati kita yang bersih untuk menerimanya. Baik saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda ada dan berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian ini. Di dalamnya tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan banyak kesalahan. Untuk ini kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada kita semua saya mohon maaf. Maklumlah saya hamba yang lemah, hamba yang awam, tapi berkeinginan bercerita tentang Tuhan. Oke, demikian, terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.